Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum terjadi resesi di tahun 2020 ini, saya sudah mempersiapkan banyak hal dan saya sudah menjelaskannya sebenarnya waktu itu di artikel bulan Maret ya. Ini justru jadi ketika krisis itu terjadi, saya menulis artikel krisis protokol yang pada intinya adalah mempersiapkan diri kita sendiri sejak jauh hari sebelum krisis itu terjadi ya, seperti mempersiapkan uang cash, dana darurat segala macam. Nah, jadi sebelum terjadinya krisis saya sudah siap. Oke, dan ternyata bulan Maret IHSG crash. Hasil jerih payah selama 1 dekade hilang hingga separuhnya. Selama 10 tahun saya ngumpulin modal, selama 10 tahun saya ngumpulin cuan, selama 10 tahun saya bergaya hidup sederhana karena saya ingin sekali seluruh uang yang saya hasilkan masuk dan digulung terus di pasar modal. Tapi hanya dalam sekejap, ketika market crash itu terjadi, hasil jerih payah saya hilang hingga separuhnya. Ya katakanlah duit 1.000 tinggal sisa 500 perak kurang lebih. Tapi it's okay saya bilang, nggak apa-apa. Dulu juga ketika saya mulai di pasar modal tahun 2010 saya nggak punya apa-apa kok. Dan sekarang istilahnya habis hingga separuhnya sisanya masih banyak sebenarnya. Jadi saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Dan ini memang lagi krisis. Jadi ini memang sesuatu yang sudah mau tidak mau harus kita alami. Tapi ketika tidak ada hiburan sepak bola, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa antar jemput anak sekolah karena kenyataannya anak sekolah juga sekarang sampai hari ini, sampai ketika materi ini dibikin masih sekolah dari rumah. Ya ini krisis macam apa ini saya bilang. 98 aja nggak seperti ini. Pada tahun 98 saya masih SMP kelas 1. Dan saya tetap bisa sekolah, saya tetap bisa jajan meskipun harga-harga jajanan ketika itu naik. Tapi saya tetap bisa sekolah ketika itu. Dan bisa keluar rumah, ini nggak bisa keluar rumah. Dan sampai hari ini yang merupakan rutinitas saya tiap pagi antar jemput anak sekolah juga tidak bisa. Saya udah kehilangan hampir separuh kekayaan saya dan ketika ini terjadi depresinya luar biasa ketika itu Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apakah Anda merasakannya juga atau tidak, tapi Maret, April dan Mei 2020 ini, 2020 lalu ketika kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana, sedangkan saya juga namanya sebagai investor ya, kalau Anda ikutin saya di Instagram itu, saya memang sering traveling. Tiba-tiba saja saya tidak bisa traveling. Jangankan traveling, sekedar keluar rumah aja nggak boleh. Luar biasa ketika itu sebenarnya. Saya biasa ngajak anak-anak main ke tempat-tempat bermain dan semuanya tiba-tiba ditutup. Saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Dan nyatanya adalah sebagian dari kondisi di atas masih terjadi sampai hari ini dan belum tahu kapan akan berakhir. Ya, saya baru saja kemarin sebelum membuat materi ini, saya pergi jalan-jalan ke Turki. Sebenarnya saya tidak pernah ada rencana ke sana dan tidak terlalu tertarik juga untuk ke sana. Tapi karena itu adalah satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi untuk saat ini di masa pandemi, ya udahlah, lumayan lah kapan lagi ya. Sejak terakhir kali saya pergi ke Jepang bulan Februari 2020, saya belum pernah keluar negeri lagi. Jadi saat itulah saya tetap pergi. Meskipun luar biasa. Saya harus diswab, lalu selama di perjalanan, selama di tur juga harus pakai masker, dan ketika pulang pun harus mengikuti karantina. Hasil itu bukan traveling yang menyenangkan sebenarnya. Jadi mungkin setelah itu ya saya pengen jalan-jalannya di dalam negeri sajalah, seperti itu. Nah, jadi ini yang saya sebut itu tadi ya, krisis ekonomi, tapi tidak seperti krisis ekonomi yang sudah-sudah. Nggak sama, 2020 ini nggak sama seperti 2008 ataupun 98. Dari sisi katakanlah, ya ini ya hiburan sepak bola. Sekarang memang liga-liga sepak bola, ya kalau bagi cowok ya, saya sebagai laki-laki kan sukanya nonton sepak bola. Sekarang memang masih bisa sih kita nonton sepak bola, tapi nggak bisa juga kita nonton sepak bola itu pakai acara nonton bareng seperti dulu waktu belum ada pandemi. Saya sekarang hanya bisa nonton sepak bola dari rumah saja, jadi rasanya juga tidak sama. Jadi sebenarnya menurut saya tetap masih tidak ada hiburan sepak bola sampai hari ini gitu ya. Nah, sehingga ya kami bertahan. Saya dengan teman-teman anggota tim di Avere juga sampai hari ini masih bertahan semuanya. Saya masih bekerja semuanya dengan mereka. Tapi saya harus membayarnya dengan
awet muda saya ya, saya bisa katakan seperti itu. Jadi kalau saya sendiri ngaca sekarang, waktu baru saja setahun yang lalu, saya itu rasanya masih muda sekali. Umur saya itu 34 tahun lalu itu, tapi kelihatannya masih umur 20-an awal. Masih banyak juga orang manggil saya Mas, atau kalau di Sunda itu manggilnya A, seperti itu, A Teguh, seperti itu. Tapi ketika tahun ini, ya baru saja lewat 1 tahun, saya sudah berusia 35 tahun, ya, masih muda juga kan sebenarnya, tapi tiba-tiba saja sudah jadi om-om, sudah jadi bapak-bapak seperti itu. Tapi ya ini sih harapan saya ya. Ini kan Elon Musk ini orang terkaya di dunia nih ya. Ini foto-foto dia juga waktu masih muda sekali waktu dia masih merintis apa itu PayPal segala macam gitu ya. Dan justru pada usia mudanya itu dia kepalanya malah agak botak ya seperti itu. Tapi ketika sekarang dia sudah sukses, sudah sangat-sangat kaya raya seperti itu. Nah di sini malah jadi kaya muda lagi. Padahal sekarang usia dia sudah 40-an, sudah mau 50. Sedangkan ketika yang tadi saya foto di sini ini usianya masih 20-an, seperti itu. Artinya mungkin Anda juga mengalami apa yang saya alami ya. Setahun terakhir ini kita tiba-tiba jadi tua seperti itu. Jadi tua banget seperti itu. Tapi kalau memang dalam beberapa tahun ke depan mudah-mudahan ya mungkin pada akhirnya kita akan terbiasa lah harus pakai masker segala macam dan pada akhirnya kehidupan akan kembali normal. Mudah-mudahan suatu hari nanti 2022 atau 2033 COVID-19 ini pada akhirnya benar-benar nggak ada dan kita beneran cuan gede dari saham, maka saat itulah kita akan jadi muda lagi. Secara usia iya kita bertambah, tapi secara spirit, secara semangat, secara tampilan wajah, tampilan fisik, ya kita akan menjadi muda lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Saya berharap ketika nanti saya berusia 40 atau 45 tahun, saya justru akan lebih muda dibanding saya pada hari ini. Ya. Tapi untuk saat ini ya inilah yang harus saya katakan. Ya saya bertahan dan memang saya menghasilkan kinerja AVR Investama yang sesuai target. Ya meskipun tidak terlalu bagus juga ya kalau bisa keluar pada pertengahan Desember mungkin kita profitnya 20%, tapi nggak apa-apa lah. 8% juga sudah cukup bagus seperti itu. Yang penting profit saja dulu karena nanti kita baru bisa ngejar profit gedenya di tahun 2021 dan